Halo, kembali bersama saya Vivin Silvina dari tim Siap Kerja Pasker ID yang kali ini akan berbagi tentang manfaat berpikir kritis baik untuk kehidupan personal maupun profesional. Wajar bagi Anda untuk tertarik mempelajari sesuatu jika hal tersebut bermanfaat. Untuk merasakan manfaat, maka pastinya diperlukan proses. Berpikir kritis sendiri adalah sebuah proses untuk lebih siap menghadapi banyak kemungkinan dan permasalahan yang selalu ditawarkan oleh kehidupan. Untuk itu, mari mengkritisi beberapa manfaat yang sepertinya ditawarkan oleh aktivitas berpikir kritis. Pertama, semakin sering Anda mempertanyakan tentang hal-hal penting dalam hidup, maka akan semakin terlatih cara Anda berpikir. Semakin terlatih, maka akan semakin banyak hal yang Anda temukan. Penemuan yang banyak itu akan menjadi opsi untuk membantu teman-teman menyaring pilihan. Dengan ragam pilihan, teman-teman dapat menentukan keputusan yang tepat untuk meningkatkan performa hidup. Kedua, menghasilkan pengetahuan baru. Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada ide yang betul-betul baru. Namun, dengan berpikir kritis dapat memungkinkan teman-teman mempertemukan ide dari luar dengan ide yang sudah teman-teman pahami sebelumnya. Sehingga ada kemungkinan tercipta pengetahuan yang sedikit banyak orisinal. Setidaknya pengetahuan tersebut akan bermanfaat untuk kelancaran hidup teman-teman kemudian. Selanjutnya, berpikir kritis meningkatkan kualitas diri yang bermanfaat untuk menciptakan rasa percaya diri. Dalam pekerjaan pun, seseorang yang mampu menghadirkan ide segar dan menawarkan solusi dari suatu masalah akan dipandang memiliki kemampuan kerja yang baik dan menguntungkan untuk organisasi. Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, solusi merupakan hasil dari proses berpikir. Dengan proses berpikir yang runut dan kritis, maka solusi yang didapatkan juga lebih terjamin kehandalannya. Tidak jarang, solusi tersebut juga di luar dari asumsi umum atau bahkan melebihi ekspektasi. Dua hal yang menjadi indikasi sebuah solusi kemudian disebut sebagai kreatif. Selain manfaat umum tersebut, secara spesifik, lingkungan kerja membutuhkan orang yang mampu berpikir kritis. Saat ini, kemampuan tersebut menjadi persyaratan utama yang dipertimbangkan oleh hampir semua perusahaan saat melakukan rekrutmen pegawai. Apalagi perkembangan teknologi mendorong ritme kerja menjadi lebih cepat dan padat aktivitas, yang tentu membutuhkan kecepatan dan ketepatan dari manusianya. Untuk itu, berikut akan dirangkum beberapa manfaat berpikir kritis di dunia kerja. Pertama, dengan alur berpikir yang logis dan runut, kemampuan mengkomunikasikan pesan tentu akan meningkat. Begitupun dengan kualitas penerimaan pesan. Kualitas kerja akan baik dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada memiliki rekan kerja yang dapat berkomunikasi dengan baik kan. Lalu, setiap pekerjaan pasti memiliki tantangan yang terkadang bisa merupa sebagai masalah. Berpikir kritis akan membantu menyaring informasi yang penting sehingga emosi maupun tindakan dapat terkendali dengan baik. Orang yang terbiasa berpikir kritis memiliki kemampuan untuk melihat masalah dengan lebih jernih dan menunjukkan kecerdasan emosional yang diperlukan pada waktu yang tepat. Ketiga, observasi yang merupakan kebiasaan utama seorang pemikir kritis akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi kerja. Bayangkan betapa mudahnya memberikan informasi ataupun instruksi kepada orang yang terbiasa berpikir kritis. Bukan menjadi hal yang tidak mungkin bahwa teman-teman sebagai pemikir kritis mampu mencari jalan keluar sendiri dari suatu masalah atau bahkan menemukan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Pada akhirnya, berpikir kritis akan membantu teman-teman untuk melihat peluang untuk pengembangan karir. Teman-teman bisa melakukan investigasi mandiri tentang tujuan dan arah karir, melihat kesempatan yang ditawarkan di luar sana, serta menyusun strategi untuk meraih apa yang teman-teman catat sebagai tujuan karir. Jadi, apakah teman-teman sudah mulai yakin untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini? Jika iya, tidak perlu langsung mengambil langkah yang besar. Cukup langkah kecil yang konsisten yang bisa membawa teman-teman menuju aktualisasi diri yang lebih baik.
Semoga beruntung dan sampai jumpa di video berikutnya.